Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Rizky Andana Pohan dalam konten YouTube. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman baik dosen, mahasiswa maupun guru yang terkait dengan publikasi. Publikasi merupakan salah satu syarat wajib ya untuk kelangsungan karir kita baik sebagai mahasiswa, baik sebagai dosen. Oleh sebab itu tidak jarang banyak cara yang akan dilakukan ketika akan publikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman mungkin yang belum mengetahui bagaimana untuk mengetahui kualitas jurnal terutama jurnal bereputasi. Jangan sampai kita salah memilih karena ada beberapa temuan-temuan bahwa sudah submit, sudah publikasi di tempat tiba-tiba jurnal itu discontinue dan sia-sialah apa yang sudah dilakukan sebenarnya merugikan kita begitu. Terkadang karena kita tidak tahu ketahuan kita tidak teliti untuk memilih jurnalnya. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengeceknya jurnal itu masih terindeks Scopus ataupun tidak. Karena begini teman-teman sekalian, Scopus tidak akan pernah menghapus jurnal yang pernah diindeksnya. Tapi ada riwayat itu yang perlu kita lihat. Oleh sebab itu memang bisa jadi suatu jurnal itu tahun lalu sudah terindeks oleh Scopus, tahun 2022 ini bahkan tidak terindeks lagi karena Scopus akan melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali dalam satu tahun, 3 kali dalam setahun. Oleh sebab itu mari kita teliti, jangan sampai kita yang menjadi salah satu orang yang mengalami kerugian atas hal itu. Akan kita coba ya. Jadi teman-teman sekalian untuk database Scopus, silakan langsung dicek aja di database Scopus karena itu jauh lebih valid teman-teman dibandingkan teman-teman mengeceknya melalui Skimago ya. Oleh sebab itu saya sarankan langsung saja dicek di database Scopusnya. Walaupun kita tidak punya akun, bisa dicek untuk itu teman-teman sekalian. Kita cek yang pertama, silakan teman-teman dibuka aja ya Scopus ya, scopus.com. Nah, jadi tidak ada lagi keraguan langsung di database-nya yang update yang terbaru teman-teman. Karena kalau teman-teman masih menggunakan Skimago, itu update-nya 1 tahun sekali dan dia ambil data dari Scopus ini. Oleh sebab itu sebagai kita peneliti, dosen ataupun mahasiswa yang ingin publikasi, langsung aja cek kepada sumbernya. Langsung aja teman-teman klik di source ya, saya ulangi ya. Silakan buka scopus.com, sudah ada tampilan seperti ini teman-teman. Langsung aja klik source. Nah, ini teman-teman. Nah, dia akan melihat. Title-nya tinggal kita pilih subjek area kita apa yang mau kita pilih teman-teman. Biasanya kita kan nama jurnalnya yang mau kita lihat kan title. Nah, title. Silakan kita pilih. Misalnya untuk bidang kita jurnal apa yang mau kita lihat? Seperti bidang saya ya, counseling. Nah, ini udah bermunculan. Klik aja find source. Nah, jadi di sini teman-teman akan muncul tuh jurnal-jurnal yang ada di dalam ini teman-teman, subjek area kita, saya ulangi ya, konseling ya. Konseling. Oh, konseling ya. Kita ulangi teman-teman ya. Konseling. Konseling ya. Nah, dia akan muncul 30 hasilnya teman-teman. Ini kita lihat aja, contoh misalnya kita lihat Journal of Counseling Psychology peringkat pertama kita lihat. Nah, ini jelas dia Journal of Counseling Psychology, Scopus Covered Years. Nah, ini dia teman-teman. Tandanya jurnal itu masih aktif sampai sekarang, masih diindeks oleh Scopus adalah ini dia. Scopus Covered Years from 1954 sampai present. Sampai saat ini teman-teman. Ini dia kata kuncinya teman-teman. Ini yang harus kita lihat. Jadi kalau ada tahunnya misalnya 2021 berarti dia tidak di indeks itu hanya sampai tahun itu. Ini sampai sekarang. Publishernya apa? American Psychology Association Psikologi Amerika. Ini SSN-nya. Silakan teman-teman dicek aja. Kemudian teman-teman kita lihat ini site score-nya sudah ada 1516 citasi. Dia bayangkan teman-teman ini untuk melihat jurnal-jurnal yang
itu adalah dia dari tahun 1954 dokumen yang diindeksnya itu 2018 sampai 2021 hanya 216. Nah, 7 dia kan, kita lihat. Citasinya 1516. Kita lihat side score rank and trendnya ya. Jadi kita lihat di sini dia berada pada posisi side score-nya 7 tahun 2001 SDR 1,5. Dia berada pada posisi ini teman-teman. Nah, 0 sampai 20 ini Q4. 30 sampai 50 Q3. Nah, 50 ke atas sampai 80 ini Q2. 80 sampai 100 itu Q1. Oleh sebab itu jurnal ini terindeks Scopus Q1. Nah, ini teman-teman. Kemudian kita lihat adalah Scopus Content Coverage. Berapa rupanya dokumen yang diindeksnya? Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Tahun 1995 dan sebelumnya ada 3.463 dokumen. Karena ini Asosiasi Psikologi Amerika cukup tua ya. Rata-rata setiap tahun teman-teman silakan 54, 46, masih normal ya. Tidak ada yang di atas 100 teman-teman. 80 paling tinggi lawan. 2022 60 dokumen. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu normal publikasinya teman-teman dia indeksnya. Jadi kalau ada sampai yang ratusan itu mencurigakan. Oleh sebab itu hati-hati teman-teman yang ingin publikasi pada jurnal yang seperti itu. Kita contohkan satu lagi teman-teman, yaitu jurnal di bidang konseling ya. Contohnya misalnya adalah Fashion Education and Counseling. Kita lihat. Dari 1983 sampai sekarang, publisher Elsevier, ini dia teman-teman, Medicine. Bisa langsung ada jurnal yang short home fact-nya, biar jangan tertipu. Sekarang ini kan ada beberapa jurnal itu kan yang dipublikasi, jadi di apa? Ini silahkan langsung dia di sini teman-teman. Langsung dari website Scopus itu bisa kita lihat inilah jurnalnya teman-teman. Nah ini ya kan artikel isunya berapa? Ini kita lihat volume 105. Nah ini kan teman-teman. Berikutnya adalah kita lihat adalah side score and rank and trend. Berada posisi Q berapakah dia? Yaitu kita lihat dia berada pada posisi Q1 ya. Ini dia. Trend dari 2017 sampai 2021. Kemudian kontennya berapa rupanya dia ini? Ini cukup banyak ya teman-teman. 2426 dokumen. Tinggal teman-teman pastikan saja. Apakah seluruh artikel itu diindeks oleh dia atau tidak? Silakan dilihat saja teman-teman. Berapa dia per isu dia terbitnya? Yaitu misalnya jurnal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang banyak ya 8, 9. Banyak ya beberapa, apalagi ini per topik asesmen metodologi, per channel perspektif karakter. Jadi banyak teman-teman. Jadi kita langsung dan tidak terlalu banyak ini ya. Kita lihat ini ya. Ini yang volume 105 isu ke-11. Jadi ini berarti terbit hampir setiap bulan. Ah ya berarti ya. Ah untuk 2020 dia setiap bulan dia terbit. Nah, ini juga menjadi Elsevier. Jadi terbitannya bisa juga kita menjadi volume isu 1, volume 105 isu 1 sampai sekarang itu sudah isu 11 bulan. Tiap bulan nih. Jadi ini menjadi pilihan juga bagi teman-teman yang ingin publikasi di bidang ini. Kita contohkan satu lagi teman-teman yang bagaimana cara melihatnya, yaitu jurnal yang tetap di bidang konseling ya. Ah, ini dia. Mana tadi ya? Nah, ini dia counseling and value. Ini kita cek teman-teman. Gimana ini? Dia bidangnya religious studies. Yaitu kita lihat teman-teman. Nah, ini dia. Scopus covered years from 1973 sampai 2007. Berarti ini kemudian 2009 sampai 2021. Berarti di 2008 dia tidak terindeks oleh Scopus. Oleh sebab itu artikel yang kita terbit tahun 2008 tidak terindeks oleh Scopus. Baru dia terindeks berikutnya 2009 sampai 2021. Lihat teman-teman. Berarti dia sudah berada pada posisi discontinue pada tahun ini tidak diindeks oleh Scopus. Hati-hati. Lihatlah publishernya adalah Wiley Blackwell.
Ini juga, ini kan publisher besar nih teman-teman. Bidang konseling ini terkenal sekali, konseling and value ini. Tapi hati-hati sebagai peneliti, jangan kita berikan artikel yang sudah kita teliti, yang sudah kita apa kepada jurnal-jurnal yang seperti ini. Oleh sebab itu kita cek aja. Karena bagaimanapun masih banyak jurnal yang bisa menampung tulisan kita. Ya kita sebagai peneliti kan tinggal memilih saja jurnal. Yang penting peneliti itu adalah, yang tidak boleh dilakukan peneliti adalah multiple submission. Oleh sebab itu, pastikan dulu jurnal yang akan kita tuju itu adalah kita katakan sehat dan masih diindeks oleh Scopus. Kenapa dia seperti itu? Kita lihat size score rank and trendnya, yaitu ini kita lihat religious studies. Dia padahal masih pada Q1 dia di sini. 2021, 2022 belum mampai. Ini dia masih normal dia nih. Mungkin ada data yang belum diupdate menurut saya, tapi kenapa ini sampai 2021 ini masih menjadi pertanyaan bagi kita. Dan bisa langsung di email kepada Scopus untuk memastikan itu ya teman-teman. Bagaimana yang berikutnya? Kita contohkan satu lagi ya. Kita contohkan satu lagi yang di bidang konseling ini. Karena Scopus tidak pernah akan menghapus database-nya ya. Database-nya walaupun dia sudah apa? Kita contohkan Journal of Technology in Counseling. Nah, ini dia. Berarti ini kok ini sudah jelas teman-teman. Journal of Technology in Counseling Scopus cover years from 1999 sampai 2003, 2005 dan 2008. Nah, berarti 2004 dia tidak diindeks lagi, 2006, 2007 tidak diindeks dan terakhir 2008. Dan sudah dikatakan cover discontinue in Scopus. Publishernya Columbus State University. Kita lihat ini datanya. Nah, ini juga sudah tidak ada ya, sudah jauh sekali ya. Tidak bisa kita lihat berapa kontennya yang diindeks oleh Scopus juga sudah. Itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda juga bahwa jurnal itu sudah tidak diindeks lagi oleh Scopus. Contoh ini American Journal of Pastoral Counseling. Ini juga sudah discontinue. Lihatlah, jadi publisher besar itu tidak menjamin teman-teman bahwa jurnal itu tidak didiscontinue. Kita lihat ini adalah from 1997 sampai 1999, 2001 sampai 2006. Sudah discontinue Taylor and Francis. Dan tidak bisa kita lihat lagi database-nya bahwa apa yang terjadi pada jurnal ini, mengapa jurnal ini dikatakan tidak terindeks lagi oleh Scopus. Coba yang terakhir. Coba kita lihat ini Indonesia Islamic Guidance and Counseling Journal, ini kan masih terindeks teman-teman, saya skornya yaitu publishernya jelas sampai sekarang from 2018 sampai sekarang. Kita lihat Islamic Guidance and Counseling Journal open access sifatnya ya teman-teman, Institut Agama Islam Ma'arif Metro Lampung. Kita lihat site skornya berapa teman-teman, ini juga sudah ada ya. Stasinya. Kemudian Scopus konten, jadi key-nya dia berada pada key 2 ya teman-teman pada tahun 2020. Jadi ini kan ini dia. Key 2 dia, percentile in category. Kemudian Scopus konten, ini dia. 10, 10, 16, 18, 6. Coba kita lihat tahun 2022 ada 6 dokumen yang diindeks, kita lihat di websitenya. Di websitenya tahun 2022 kita lihat berapa artikel. Pada tahun 2022 berapa artikel yang volume 5 nomor 1 sudah 6 artikel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 artikel. Berarti yang 2000 volume 5 nomor 2 tahun 2022 publisnya 26 bulan 9 ini belum terindeks oleh Scopus teman-teman sekalian. Jadi ini juga menjadi apa kita untuk apa mungkin belum karena belum secara keseluruhan diapakan kan.
Baiklah teman-teman sekalian, begitulah izin berbagi kepada teman-teman sekalian untuk memastikan di mana tempat publikasi kita, selain daripada menyiapkan artikel yang bagus, sudah barang tentu melihat tempat jurnal kita itu sehat atau tidak, sehingga tidak akan merugikan kita yang di masa yang akan datang, terutama untuk penentuan jurnal internasional bereputasi yang sudah indeks Scopus. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kita berharap bahwa mari kita tingkatkan publikasi, dan kita harapkan publikasi itu memberikan sumbangan yang nyata kepada karir kita, kampus kita, maupun bangsa dan negara Indonesia ini. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita pastikan bahwa jurnal tempat kita publis artikel itu adalah jurnal yang betul-betul sehat, jurnal yang betul-betul bereputasi internasional, diakui dan sangat dan bermanfaat nantinya dibaca oleh halayak ramai. Demikian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam publikasi untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.